Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok CEO Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan, mata kuliah Perpajakan 2, dosen pengampu Ibu Indah Permatasari, SST MAK. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Dea Wardana, yang kedua Cynthia, dan yang terakhir Tan Irmatiani. Di sini kami akan membahas tentang PPh pasal 4 ayat 2. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, dan pemotongan pajaknya bersifat final, yang artinya pemotongan pajaknya hanya sekali dalam satu masa pajak. Mengapa demikian? Karena pertimbangannya adalah kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilan. Sebagai contoh, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, wira swasta atau pengusaha online dengan omzet kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omzet atau peredaran bruto penjualan dalam 1 bulan. Tarif tersebut sesuai peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Hal lainnya soal PPh pasal 4 ayat 2, yakni untuk UMKM hanya perlu membayar pajak final setiap bulannya dan melakukan validasi NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara yang diterima ketika setor pajak tersebut untuk bukti pembayaran dan pelaporan PPh final. Pada akhir Maret setiap tahunnya, WPOP harus melaporkan PPh final yang didapatnya dan memasukkannya dalam lampiran SPT tahunan 1770. Sedangkan WP Badan harus melampirkan pembayaran dan pelaporan pajak finalnya pada SPT tahunan Badan yang dilaporkan pada akhir April setiap tahunnya. Dasar hukum pelaksanaan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang kedua, PP nomor 48 tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP nomor 71 tahun 2008. Yang ketiga, PP nomor 29 tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 5 tahun 2002. Yang keempat, PP nomor 51 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 40 tahun 2009. Yang kelima, Keputusan Menteri Keuangan 635/KMK 4/1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK 03/2008. Yang keenam, Keputusan Menteri Keuangan nomor 394/KMK 04/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 120/KMK 03/2002. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Keuangan nomor 187/PMK 03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 153/PMK 03/2009. Dan yang terakhir, Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 227/PJ/2002.
Objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Peredaran bruto omset penjualan dari sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungannya yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya. Selanjutnya, hadiah seperti menang lotre atau undian. 4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif, perdagangan bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. Yang kelima, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah atau bangunan. Yang selanjutnya, pendapatan lainnya yang spesifik seperti diatur dalam peraturan pemerintah. Tarif PPh pasal 4 ayat 2. Pertama, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0 sampai 20%. Tarif ini merupakan bunga dari kewajiban penjelasan lebih rinci tertuang dalam PP nomor 16 tahun 2009. Kedua, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1%. Tarif pajak sebesar 0,1% ini dikenakan pada transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha, sebagaimana telah diatur di dalam PP nomor 4 tahun 1995. Ketiga, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%. Tarif pajak ini untuk transaksi penjualan saham pendiri 0,5% dan saham bukan pendiri non-founder sebesar 0,1%. 4. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2-6%. Tarif pajak ini untuk jasa konstruksi. Penjelasan lebih lanjut bisa ditemukan pada PP nomor 51 tahun 2008 serta turunannya PP nomor 40 tahun 2009. Kelima, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5%. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5% ini untuk transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa sebagaimana telah diatur PP nomor 17 tahun 2009. Keenam, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 5%. Tarif sebesar ini dikenakan pada pengalihan hak atas tanah atau bangunan, dalam hal ini termasuk usaha real estate, seperti yang tercantum dalam PP nomor 71 tahun 2008. Ketujuh, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Besar tarif PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenakan pada bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-masing, sebagaimana telah diatur pada pasal 17 ayat 7 serta turunannya PP nomor 15 tahun 2009. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% ini juga diperuntukkan pada dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi di dalam negeri seperti diatur dalam pasal 17 ayat 2C. Tarif pajak 10% ini juga untuk sewa atas tanah atau bangunan.
Hal ini diatur dalam PP nomor 29 tahun 1996 dan juga turunannya PP nomor 5 tahun 2002. Selanjutnya yaitu tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20%. Tarif ini untuk bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan diskon jasa giro sesuai PP nomor 131 tahun 2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 51 garing KMK.04 garing 2001. Kemudian yang terakhir yaitu tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 25%. Tarif ini diberlakukan pada hadiah, lotre atau undian seperti diatur dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000. Selanjutnya yaitu contoh kasus untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pemerintah DKI Jakarta bersiap melakukan pembangunan sebuah jembatan. Pemenang tender yang sudah diputuskan adalah PT AAA yang juga berfungsi sebagai pelaksana konstruksi. PT AAA merupakan perusahaan konstruksi yang mempunyai kualifikasi dalam usaha kelas menengah, sedangkan Bapak Kelik adalah PKP yang bertindak sebagai perencana konstruksi dan konsultan sipil yang mempunyai sertifikasi dalam perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai kontrak proyek pembangunan jembatan ini sebesar 5 miliar, tidak termasuk PPN. Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan pembangunan yang dilaporkan. Pada tanggal 31 Januari 2020, dilakukan pembayaran tahap 1 kepada PT AAA sebesar 1.750 juta. Pembayaran dilakukan dengan nomor faktur pajak 0010 sampai 15.000.830 tertanggal 1 Desember 2019. Pembayaran tahap 2 dilakukan pada Bapak Kelik pada 5 Juli 2021 sebesar 65 juta. Pembayaran dilakukan atas nomor seri faktur pajak 010.000 sampai 15.000.950 tertanggal 30 Juni 2020. Jadi berdasarkan data di atas, maka kewajiban pajak yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Untuk pemotongan atau pemungutan PPh, Bendahara Inspektorat Provinsi akan memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, yaitu pembayaran tahap 1 PT AAA dibayar pada tanggal 31 Januari 2020 adalah 1.750 juta dikalikan dengan 3%, hasilnya adalah 52.500.000. Kemudian untuk pembayaran tahap 2 kepada Bapak Kelik pada 5 Juli 2020 adalah 65 juta dikalikan dengan 4%, hasilnya adalah 2.600.000. Kemudian adanya pemungutan PPN. Jadi Bendahara Inspektorat Provinsi akan mengambil pajak pertambahan nilai sebesar 10% atas transaksi jasa konstruksi sebagai berikut. Pembayaran tahap 1 oleh PT AAA dibayar pada 31 Januari 2020. Jadi 1.750 juta dikalikan dengan 10%, hasilnya adalah 175 juta. Kemudian untuk pembayaran tahap 2 kepada Bapak Kelik dibayar pada 5 Juli 2020. Jadi 65 juta dikalikan dengan 10%, hasilnya adalah 6.500.000. Jadi setelah menghitung dan membayar PPh pasal 4 ayat 2, kewajiban WP badan maupun WP pribadi adalah melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan. Sekian untuk video kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.